pertanyaannya di sini adalah, kenapa kok disebut Ismail? Ya. Padahal kalau bicara tentang ayah, kakek, itu bagi anaknya Yakub, Ismail itu bukan kakeknya. Karena kakek dari mereka adalah Ishak. Kan ayahnya Yakub, kakeknya Ishak. Ismail itu saudara dari kakeknya. Ismail itu saudara dari kakeknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 133 dan 134. Tadi sudah kita baca, kita simak, kita renungkan ya. Am kuntum syuhada? Apakah kamu sekalian syuhada, menjadi saksi ya. Syuhada jamak dari syahid, di mana hadir ya, yaitu orang-orang yang ada, yang hadir ketika atau saat hadara Ya'qub al-maut, ketika datang kematian kepada Yakub. Maksudnya tentu bukan kematian dalam arti matinya, tetapi menjelang kematian. Karena kalau sudah mati datang, tidak ada yang bisa berwasiat apa-apa. Jadi, idh hadara Ya'qub al-maut ay muqaddimatul maut. Dan kalau masalah kematian ini, bapak-bapak saudara, menurut banyak riwayat ya, walaupun manusia itu secara umum ya, tidak tahu kapan dia mati, di mana dia mati. Itu termasuk satu dari beberapa rahasia Allah ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi urusan kapan, di mana saya, Anda akan meninggal itu kita tidak tahu. Ini secara umum. Tapi salah satu dari kekhususan para nabi dan rasul adalah mereka ketika akan wafat itu, di dalam beberapa riwayat itu mukhayyar, dikasih pilihan. Pilihannya adalah mau meninggal sekarang atau masih dikasih tempo dulu ya, kasih tempo, masih diberi jangka waktu ya. Maka karena datangnya pilihan itu, para nabi dan rasul itu lebih siap ya. Nah ini kira-kira Nabi Yakub dalam keadaan seperti itu ya. Khuyyiro fakhtarul maut. Saat dia sudah dikasih pilihan, Nabi Yakub ini, lalu dia memilih, ya sudah, saya menghadap Allah, ingin menghadap Allah. Maka saat itu dia kumpulkan ya. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yaitu pada saat ya, ketika Yakub telah didatangi oleh tanda-tanda termasuk pilihan itu, kemudian dia memilih untuk mati. Idz qala li banihi, lalu dia mengatakan saat itu ya. Bahasa kita pada saat ya sebelum sakratul maut lah, sudah lemah sekali tapi masih bisa ngomong, masih jelas suaranya ya, masih bisa ditangkap pesannya. Apa katanya? Li banihi ya, bani, banun jamak dari ibnun, yaitu kepada putra-putranya. Kalau disebut ibnun, putra, itu bisa ikut putri. Tapi kalau disebut putri, nggak bisa ikut putra. Kira-kira gitu. Apa namanya? Gaya bahasa Arab ya. Maka panggilan-panggilan dalam Al-Quran itu kan buat laki-laki rata-rata. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu
itu kan orang-orang laki-laki yang beriman. Nah, otomatis ikut perempuan semua. Ya. Tapi in kuntunna, nah, kalau kalian para perempuan ya ikut, berarti artinya laki-laki nggak ikut gitu. Jadi ucapan banihi ini bukan berarti bahwa semuanya pasti laki-laki. Bisa jadi juga ada putri-putrinya di situ. Ya. Apa wasiatnya? Apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah? Ya. Apa yang kalian sembah setelahku? Ya. Ay min ba'di wafati, setelah saya meninggal, apa yang kalian sembah? Ini ujian, ya. Pertanyaan, ngetes, ya. Apakah pendidikan beliau sepanjang hidup itu sudah berhasil melahirkan anak keturunan yang konsisten pada tauhid? Nah, kemudian dijawablah qalu, nah, mereka berkata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami menyembah Tuhanmu wahai ayahanda, wa ilaha abaika, dan Tuhan dari bapak-bapakmu, yaitu kakek buyut kami, ya, bapak-bapakmu, ya, kepada ayah dia ngomong begitu, berarti kan kakek. Siapa itu? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilaham wahida, yaitu sebagai Tuhan yang esa, ya. Sebagai Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyembahnya itu dalam keadaan benar-benar berserah diri, lahir dan batin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita lihat di sini jawaban dari anak-anak ini tidak ada selanya, tidak ada huruf atofnya. Ketika ayahnya mengatakan ma ta'buduna min ba'di, mereka bersegera menjawab qalu na'budu ilahaka. Mereka bersegera menjawab, kami menyembah Tuhanmu. Artinya apa? Kita sudah bahas di ayat yang kemarin, bahwa ini menunjukkan keyakinan, kemantapan. Tidak ada ragu-ragu, tidak ada jeda. Begitu ada pertanyaan, langsung jawab, ya. Tidak perlu mikir-mikir, aduh gimana nih, apa nih jawabannya, langsung. Makanya tidak perlu ada huruf ataf. Ini juga menunjukkan keyakinan, ya. Dan ini hasil dari pendidikan yang panjang. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, Tuhanmu wahai ayah, ya, Yakub, anak-anaknya Yakub mengatakan Tuhanmu wahai ayah, berarti Tuhannya Nabi Yakub. Lalu disebutlah abaika, dan ayah-ayahmu, ya, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Coba kita perhatikan tiga nama ini. Kalau kita lihat dari susunan, ya, keturunan itu, ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya ada dua, Ismail dan Ishaq, ya. Beda dari dua ini katanya 14 tahun dari sebagian riwayat. Nabi Ismail dulu, lalu Nabi Ishaq. Nah, dari Nabi Ishaq itulah lahir Yakub, ya. Kemudian Yakub itu menurunkan Yusuf, saudara-saudaranya, dan Yusuf seterusnya terus sampai ke Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Nah, pertanyaannya di sini adalah kenapa kok disebut Ismail? Ya, padahal kalau bicara tentang ayah, kakek, itu bagi anaknya Yakub, Ismail itu bukan kakeknya, karena kakek dari mereka adalah Ishak. Kan ayahnya Yakub, kakeknya Ishak. Ismail itu saudara dari kakeknya. Ismail itu saudara dari kakeknya. Artinya pamannya Yakub, bukan bapaknya Yakub. Bapaknya Yakub Ishak, pamannya Yakub Ismail. Tapi Al-Quran membahasakan aba, ayah. Nah, karena itu di dalam penggunaan bahasa Arab, ya, itu kata ayah itu juga sering digunakan untuk menunjuk kepada paman. Contoh,
Di dalam ayat wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara, ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yaitu Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah kau jadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Artinya Azar ini dia menyembah patung, dia tidak bertauhid dengan baik. Bagaimana mungkin kok ayahnya Nabi Ibrahim kayak begitu? Padahal ya, kalau kita lihat keterangan dari Rasulullah SAW, Rasul menyampaikan bahwa nasabku itu bersih, kata Rasul SAW. Jadi ayah terus sampai Nabi Ibrahim dan seterusnya itu adalah pemegang tauhid yang kokoh. Lalu kenapa di dalam ayat ini kok ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya? Nah, disinilah para ulama menjelaskan ya, dengan menggunakan ayat yang kita baca sekarang ini, bahwa kata abun itu tidak mesti berarti ayah langsung. Abun itu bisa berarti paman. Jadi kalau ayat tadi kita baca dengan makna ini, maka ketika Ibrahim berkata kepada pamannya, ayahnya tetap memegang tauhid, konon saat itu sudah meninggal. Ketika Nabi Ibrahim kecil dia meninggal, lalu ada pamannya. Nah, pamannya inilah yang dinasihati oleh Nabi Ibrahim. Namanya Azar. Wahai paman, kenapa kok kamu bergeser dari tauhid? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi dengan kata lain, berdasarkan ayat ini para ulama juga mengambil beristidlal atau mengambil ya pemahaman bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara nasabnya terus ke atas. Tidak ada di dalam nasab langsung beliau itu yang tercemar dengan akidah yang tidak sesuai dengan tauhid. Alhamdulillah. Karena itulah di dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah penghulu, pemimpin dari seluruh umat manusia. Salah satu sebabnya beliau mengatakan itu adalah karena nasabnya itu terpelihara. Nasab langsungnya itu terpelihara. Ayah beliau, ayahnya dalam keadaan jahiliyah seperti apapun lingkungannya, dia tetap menjaga tauhid terus sampai ke atas.